Tsumma salatu wassalam ala nabiyyina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binurul fahmi wa ftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sungguh kami muliakan keluarga besar Bapak Haji Nur Hasan beserta ibu, para ibu-ibu sekalian, wajah-wajah surga yang semoga seluruhnya mendapatkan limpahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini izin Allah kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita malam ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir, surah Al-Qur'an, sholawat dan seluruh yang tadi kita baca, semoga Allah berikan ketenangan kepada hati dan pikiran kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan doa dan hajat kita, serta Allah bekali kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah, saya pikir minggu depan, katanya memang sekarang malam puasanya ada 5, ya. Jadi sekarang alhamdulillah, ya, minggu ketiga saya bisa berkesempatan hadir sebagaimana biasa. Dan kajian kita malam ini sedikit kita membahas salah Pak Camat dan Pak Lurah. Oh, salah. Jabatan kosong. Ya. Ada satu anjuran yang perlu kita lakukan di saat kita sudah merasa banyak hal yang kita lalaikan di masa lalu, di masa muda. Biasanya orang yang merasa lalai itu setelah dia melewati. Pak Ustadz, 20 tahun yang lalu saya nggak pernah jamaah sebab masih aktif. Maghrib masih di jalan, subuh nggak sempat ke masjid. Pokoknya biasanya yang sudah kita lewati. Iya, Isya ketiduran. Ulama mengatakan kalau kalian pernah merasa lalai akan masa lalu, maka usahakan hadirlah kepada Allah di 4 waktu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ini Pak. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Calon jaman jonggol ketemu di jadi. Iya. Kalau postur tubuhnya kayak Panglima TNI. Ada 4 waktu yang kita usahakan untuk datang untuk mengejar masa lalu kita yang kita merasa kurang dalam hal kebaikan. Saya bukan berbaik sangka, memang faktanya ini kan sudah di atas 50 semua ya. Ya. Oh, di atas 60 kata Pak Hasan. Kalau boleh kita tawadu, masa lalu kita banyak hal yang kita lalai. Maka pertama, kata ulama, datanglah kepada Allah sebelum fajar, sebelum subuh. Maka tidur yang akan menurunkan rahmat dari Allah adalah tidur di awal. Bukan tidur di jam 11 ke atas, bukan. Jam 9 ke bawah. Jam 8, jam 9.
Nabi Muhammad itu beliau punya kebiasaan tidurnya tidur rahmah. Tidur rahmah itu tidur jam 9 kurang, setengah 9, jam 9. Itulah yang membuat badan beliau sehat sampai wafat. Sakitnya sakit demam aja. Sebab ajal itu kepastian, tapi wafat dalam keadaan sehat atau sakit ringan, sakit berat kan pilihan kita. Ya. Ajal nggak bisa dirubah, 70 katakan. Tetapi jelang wafatnya, nauzubillah, di ICU dulu, harus cuci darah dulu, harus ini, harus itu, pilihan kita. Kalau terkait dengan pola hidup dan pola makan kita sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan oleh agama dan kesehatan, dipastikan walaupun harus wafat usia 70-80 tahun, tapi nggak merepotkan. Batuk 3 kali mati, masuk angin mati, cuma kepaduk di depan mati langsung, sakit mata mati. Artinya nggak harus merepotkan banyak orang lah. Nah, Nabi Muhammad diantara hasilnya itu istirahatnya cukup. Jadi jam 9 istirahat, jam 2, jam 3 bangun. Itu namanya tidur rahmat. Bab ada macam-macam tidur. Yang kedua ada tidur laknat. Tidur laknat itu ada 2. Habis subuh sama habis asar. Itu tidur yang penuh dengan laknat katanya. Sebab apa? Allah berikan keberkahan pagi di waktu setelah fajar, setelah subuh. Itu waktu yang sangat berkah. Yang berangkat pagi-pagi Allah akan berikan dia dunia. Yang bergerak pagi-pagi akan diberikan kesehatan. Badannya akan sehat. Kalau kita nggak biasa tidur pagi. Tapi yang biasa tidur pagi, ini kata teman saya nih, bukan kata saya. Kata teman saya, orang kalau biasa habis subuh tidur lagi, bangun jam 8, jam 9, itu katanya dia akan terhindar dari penyakit bongkok dan penyakit rabun mata. Sekali lagi, orang yang biasa tidur habis subuh, dia tidak akan terkena penyakit bongkok. Kenapa? Bebas dari penyakit bongkok. Sebab sebelum bongkok udah mati gitu ya. Semoga udah mati. Orang bongkok kan usia 70-80. Ini sebelum 70 udah mati. Kenapa? Banyak penyakitnya. Kok banyak penyakitnya? Di saat Allah turunkan keberkahan, dia nggak datang. Di saat Allah berikan cuaca yang sangat segar, yang sangat bagus buat olahraga, dia nggak datang. Malah dia tidur. Maka dari itulah, kalau saya yakin ini sih biasanya pekerjaan para suami ya, yang sering tidur subuh. Kalau ibu sih kayaknya enggak. Wah, banyak ininya, banyak kerjaannya. Kalau ibu. Ini kadang-kadang suami kalau memang habis mayang subuh nggak ada kerjaan, ibu ajak cuci piring. Nggak mau. Kalau nggak mau makannya sudah pakai daun aja, jangan pakai piring. Maaf, cuci piring bukan perbuatan yang hina. Nabi Muhammad beliau biasa mengurus rumah tangganya sendiri, nyapu sendiri, cuci piring sendiri, kacing bajunya copot, beliau jahit sendiri, sendalnya putus, jahit sendiri. Nggak apa-apa, apa-apa bu kayak anaknya. Jadi usahakan jangan sampai kita mengalami tidur laknat habis subuh. Itu tidur yang penuh dengan laknat. Yang kedua, tidur laknat itu pada asar. Tahan bu, jangan sampai tidur. Suaminya lah, kalau ibu insya Allah enggak. Tidur asar itu tidur laknat juga. Bahkan kata ulama, orang yang biasa tidur asar akan menyebabkan penyakit pikun. Orang sini bilang linglung. Barangkali kita pernah tidur jam 4:30, bangun 6:30, dia pikir udah subuh, nggak taunya baru maghrib. Linglung namanya. Puncaknya akan menyebabkan penyakit gila. Kalau sering tidur asar, 4:30 habis asar lah pokoknya. Ada seorang yang diberikan nasihat, jangan tidur asar, nanti akan menyebabkan penyakit gila. Ditantang, coba nanti saya tidur asar, pengen tahu gila. Tidur 4:30 dia, bangun 11:30.
seger masih, nggak gila. Dia bisa bikin kopi, dia bisa makan, dia bisa ini. Dia datang ke rumah yang menasihati. Jam 12 malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang punya rumah udah tidur, yang ngasih nasihat. Tidur asar bisa menyebabkan gila. Pak, saya mau menunjukkan bahwa tidur asar tidak menyebabkan gila. Saya tadi tidur jam setengah 5 sore, bangun jam setengah 12. Saya nggak gila, biasa aja. Apa yang kata yang menasihati ini, Pak, kalau orang waras, orang nggak gila, bertamunya habis maghrib, habis asar. Mana ada orang waras bertamu jam 12 katanya. Itu tanda bapak gila, bertamu jam 12. Walhasil tidur laknat itu ba'da asar, ba'da subuh, hindari. Nah, ada lagi tidur lalai. Bisa jadi dua hukum, bisa makruh, bisa haram. Kapan tidur dianggap tidur lalai? Kalau tidurnya sudah masuk waktu sholat tapi belum sholat. Jam setengah 1 sudah masuk zuhur, belum sholat, tidur. Bangun setengah 3, baru zuhur jam setengah 3, maka tidurnya dihukumi makruh sebab dia melalaikan sholat yang sudah masuk waktunya. Tidur setengah 1, bangun setengah 4, zuhur sudah habis, sudah masuk waktu asar, maka tidurnya haram sebab dia meninggalkan waktu zuhur dan belum sholat zuhur. Jadi tidur lalai namanya, bisa makruh, bisa haram. Nah, kalau kita lihat, berusaha untuk tidur yang penuh dengan rahmat, maka tidurnya jangan terlalu malam. Tapi konsekuen, bangunnya harus lebih awal. Itu jam 9, bangun setengah 6. Ya percuma gitu, bangunnya paling tidak jam 3. Nah, datang di jam sebelum fajar untuk mengejar ketertinggalan masa lalu kita yang penuh dengan kelalaian. Apa yang diperbuat? Pertama wudhu, apalagi mandi. Lalu sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Usolli sunnah wudhu rakaatain. Usahakan Bapak Ibu sholat pertama yang kita lakukan sholat sunnah wudhu. Kesunahannya kan habis wudhu sholat sunnah wudhu, habis wudhu sholat. Barangkali kita jarang melakukan itu. Nah, paling tidak wudhu pertama kita itu kan bangun tidur. Mau sholat, wudhu pertama kita tuh di hari itu. Maka begitu selesai wudhu, sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Yang kedua, sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, baru sholat sunnah tahajud, baru witir. Itu urutannya. Ustaz, kenapa sholat sunnah taubat? Kita merasa banyak punya dosa. Ini waktu yang mustajabah. Di saat manusia banyak yang tertidur, kita datang menghadap Allah, mintalah ampunan atas dosa masa lalu kita. Kenapa sholat hajat? Kita masih hidup, masih punya keperluan, masih diundang hajatan untuk kondangan, masih butuh makan, butuh minum, butuh ini, butuh itu. Meskipun sudah pensiun, sudah nggak kerja, tapi masih butuh dunia. Maka doakan anak menantu, di waktu itu mendoakannya. Di jam 3, setengah 4 doakan, ya Allah, saya sholat hajat, berikan keperluan saya di dunia ini lewat anak menantu saya. Nanti begitu gajian, Allah akan utus anak menantu kita untuk memberikan rezeki kepada kita. Karena kita kerja jam 3 malam. Itu kerjaan orang tua. Yang merasa sudah pensiun, nggak kerja sama sekali, sama Allah nggak kerja. Jangan salahkan anak menantu kalau mereka tidak peduli sama kita, sebab kita yang tidak kerja kepada Allah. Kerja. Doakan anak menantu. Begitu gajian, anak pertama datang, Mama, alhamdulillah saya dapat gaji lumayan. Ini buat Mama hadiah 1 juta. Anak kedua 1 juta. Anak yang 6 juta dapat. Kata mamanya, Pak, nyesel ya Pak punya anak 6. Coba 40 juta Pak rezeki kita. Nah, jadi doakan anak menantu lewat sholat hajat di malam hari. Dan sampai waktu subuh. Jadi datang kepada Allah di waktu sebelum fajar. Yang kedua, ba'dal fajri.
setelah fajar, habis subuh. Ibu jangan bangun dulu kalau habis subuh. Kalau tidak ada kerjaan yang penting, nanti saja waktu isyraq. Ya, kalau kadang-kadang. Yang ketiga, qablal ghurub, sebelum matahari terbenam. Gitu. Gunakan buat ibadah. Jam 5, setengah 6. Itu sudah siap kita buat menyambut datangnya waktu maghrib. Jangan sampai sudah sepuh, kau bapak katakan setengah 6 masih di pos ronda. Udah setengah 6 Pak Haji, udah setengah 6, udah siap-siap. Jadi kembali ke seperti cucunya, setengah 5 sudah mandi, ya kan cucunya setengah 5 sudah mandi ya. Jam 5 sudah pakai bedak rapi kelihatannya. Besok bu suami ibu jam 5 mandiin bu, mandiin pakai bedak, pakai sarung. Pak sudah 70 Pak, ayo ke masjid. Ya ke masjid. Itu waktu yang mustajabah untuk mengejar ketertinggalan masa lalu kita. Datanglah kepada Allah sebelum waktu maghrib, sebelum terbenamnya matahari. Yang keempat, antara maghrib dan isya, yang tadi ibu sudah lewati itu waktu yang sangat berkah. Meskipun tidak ada pengajian, ya, meskipun tidak ada kegiatan macam ini di hari-hari yang lain, usahakan maghrib isya ibu duduk aja sampai isya. Bapak yang ke masjid maghrib nggak usah pulang, tunggu isya aja. Kenapa? Kalau sudah pulang itu kadang-kadang berat untuk melangkah isya ke masjid, berat. Perasaan baru sampai ya, udah ajan aja. Ya memang waktunya kan cuma 1 jam, nggak sampai 1 jam kali. Usahakan manfaatkan waktu maghrib isya di masjid kalau laki-laki. Ibu di atas sejadah. Oh baca ini, baca itu, baca ini, baca itu. Bapak yang sudah capek baca, mau selonjoran, mau ngobrol, silakan di dalam masjid ngobrol sampai isya. Minimal isyanya bisa berjamaah di masjid, yang nggak perlu kita balik lagi dari rumah. Sudah setengah 8, Pak Haji belum pulang, nanti dulu. Jam 8, Pak Haji belum pulang, nanti dulu. Jam 9, Pak Haji kok belum pulang-pulang? Saya nunggu nenek-nenek tidur katanya. Nenek-nenek berisik banget kalau saya pulang. Jadi istrinya belum tidur, dia nunggu istrinya tidur baru pulang. Udah Pak Haji nginep aja di masjid, udah terus pulang dia. Nah, 4 waktu itulah yang jangan sampai kita lalaikan. Kalau kita merasa masa lalu kita penuh dengan ketertinggalan, penuh dengan kelalaian, itu datang kepada Allah di 4 waktu itu. Itu sudah kelas kita. Sudah kelas orang yang 40 tahun ke atas. Sudah kelas orang yang sudah 60 tahun ke atas. Itu sudah kelasnya. Sebab ada 7 naungan yang Allah berikan di padang mahsyar. Yang 7 naungan ini sangat dibutuhkan oleh kita. Kita di dalam rumah itu kan naungan. Kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan, kalau angin nggak kedinginan. Di padang mahsyar nggak ada apa-apa ya. Hamparan padang mahsyar yang begitu luas, yang tidak ada naungan, tidak ada pohon, tidak ada rumah. Sekarang di musim panas, kita berdiri di luar, matahari begitu jauh, kita merasakan panas. Bagaimana padang mahsyar yang matahari begitu dekat, yang tidak ada naungan? Gak bisa kita bayangkan bagaimana keadaan kita kelak di padang mahsyar. Karena itulah Allah berikan 7 pintu. Orang yang ingin mendapatkan naungan di padang mahsyar ada 7 pintunya. Pintu pertama, Nabi bilang, Al-Imamul Adilu, pemimpin yang adil. Ustaz, saya bukan siapa-siapa, saya bukan pemimpin. Ibu, bapak, kita pemimpin untuk diri kita sendiri. Rakyat kita siapa? Organ tubuh kita. Berbuat adillah sama organ tubuh kita. Mata Allah ciptakan untuk melihat kebaikan. Kalau mata digunakan buat hal-hal yang tidak manfaat, yang tidak baik, untuk maksiat, berarti kita zalim terhadap mata kita. Zalim lawannya adil. Kalau kita zalim terhadap mata, berarti kita tidak berbuat adil terhadap mata. Telinga rakyat kita.
Allah berikan kita telinga untuk mendengarkan perkara yang baik. Digunakan buat ghibah, zalim terhadap telinga. Kaki Allah berikan buat melangkah ke tempat yang baik. Kita gunakan buat melangkah ke tempat yang tidak baik, zalim terhadap kaki. Begitu seterusnya. Pemimpin yang adil, dialah yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Nah, setiap kita pemimpin, skala yang lebih atas lagi kepala rumah tangga, atas lagi rukun tetangga, atas lagi RW, lurah, camat, sampai presiden. Makin banyak rakyatnya, makin berat pertanggungjawabannya. Jadi dikira perkara dunia saja yang dia dapatkan berupa fasilitas, akhirat lebih mengerikan daripada fasilitas dunia. Kenapa Allah berikan orang yang imam yang adil naungan di padang mahsyar? Sebab adilnya susah. Berbuat adil itu berat, karena berat nikmatnya juga nanti akan fantastis di padang mahsyar. Naungan. Presiden yang adil, gubernur yang adil, wali kota yang adil, RT RW yang adil, yang tidak memihak, semuanya dia sejahterakan, semuanya diperlakukan dengan adil, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang hidupnya untuk ibadah. Ini bukan buat pintu kita, pintu anak muda. Ada nenek ngaji diantar sama cucunya. Nenek 70 tahun, cucu 15 tahun. Ke masjid diantar sama cucunya. Ikut ngaji cucunya. Ke majelis taklim, cucunya ikut ngaji. Neneknya mau puasa Senin Kamis, cucunya dibangunkan ikut sahur, ikut puasa. Nenek tadarus, cucu ikut tadarus. Itu nanti di padang mahsyar neneknya bingung. Kata nenek, "Cuk, kenapa kamu yang dapat naungan? Kan nenek yang ngajak kamu ngaji, nenek yang ngajak kamu ibadah. Mestinya kan nenek yang dapat naungan." Kata cucu, nenek ibadah sudah waktunya, nenek udah bau tanah. Kalau saya kan masih harus kesana kesini, masih pantas, pegang handphone masih pantas, ngobrol sama teman masih pantas, keluyuran masih pantas. Nenek mah sudah bawa tanah. Jadi Allah senang nenek ibadah, tapi Allah lebih senang melihat saya yang masih muda ibadah. Tuh. Makanya begitu ada pemuda yang rajin ibadah, maka Allah akan berikan naungan untuknya di padang mahsyar. Ayat ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Ibu berpeluang, ini bukan hanya kaum bapak saja. Saya pernah mengusulkan bagaimana masjid itu menjadi milik bersama. Ada rasa kepemilikan. Begitu masjid diwakafkan, dia punya kita semuanya. Maka saya usulkan dulu RT atau RW ada iuran buat masjid. Ini di komplek kita muslimnya katakan 90%. Setiap bulan minta 10.000 untuk masjid. Tujuannya apa? Biar ada ikatan. Bukan untuk memperkaya masjid, bukan. Untuk mengikat antara muslim dengan masjid. Sebab idealnya muslim dan masjid seperti ikan di dalam air. Harus nyaman, harus betah. Jadi jangan merasa kita masjid cuma buat sholat, masjid cuma buat ngaji. Sentralkan semua kegiatan muslim di masjid. Dan yang kedua, pautkan hati kita dengan masjid. Itulah pintu yang paling mudah mestinya Allah berikan kepada kita agar mendapatkan naungan. Maaf, 10.000 bukan uang besar Bu kalau 1 bulan. Di RT buat masjid semua warga 10.000, per kakak 10.000. Nah, nanti dia akan ada ikatan. Masjid butuh apa-apa diambil dari situ. Yang kedua, begitu dia merasa iya ya, saya kan setiap bulan ngasih iuran masjid, maka merasa malu kalau saya nggak datang ke rumah saya. Itu rumah kita. Allah berikan pintu buat yang memakmurkan masjid, yang hatinya terikat dengan masjid. Sebetulnya bukan yang bangun masjid saja,
Kita sering mendengar orang yang akan mendapatkan surga, rumahnya, istananya megah dalam surga yang bangun masjid. Berkata ulama ada 4 yang dia akan mendapatkan bangunan di dalam surga. Pertama yang bangun masjid, yang bangun itu bukan yang utuh, bangun dengan uang pribadi, bukan. Ibu yang nyumbang 1 sak semen, yang nyumbang kayu, yang nyumbang hebelnya, cuma sebagian kecil sehingga terbangun masjid, termasuk manbana masjidan. Bukan yang utuh dia bangun masjid at-tahir pakai dana pribadi. Ya kita nggak mampu kalau begitu. Maka peluang-peluang yang kaitan dengan masjid, jadikan itu sebagai sarana agar Allah bangunkan kita rumah di dalam surga. Yang kedua, DKM pengurusnya. Bab dengan dia menjadi pengurus DKM yang amanah, yang dipercaya, kegiatan masjid berjalan dengan baik, berkat pengelolaannya, maka dia telah mewakili Allah untuk mengurus Baitullah, rumahnya Allah. Yang ketiga, yang mensyiarkan dengan jamaah, dengan pengajian. Apa artinya pengurus masjid yang amanah, kegiatannya banyak, masjidnya indah, tapi nggak ada jamaahnya? Maka orang yang terpaut hati dengan masjid, apa-apa masjid, masjid, masjid. Yang keempat, merebut yang bersih-bersih. Di zaman baginda Rasul ada seorang wanita yang kerjaannya ngepel masjid, bersih-bersih masjid. Nenek-nenek namanya Ummu Mahjan. Karena Nabi sering melihat beliau bersih-bersih masjid, ngelap-ngelap kusen masjid, kalau sekarang ngelapin mimbarnya, ngelapin ini itunya, itu nenek-nenek cinta banget dengan masjid. Satu waktu beliau meninggal dunia, meninggalnya malam, jam 10 malam. Sahabat ke rumah Nabi ingin memberikan kabar. Begitu 3 kali assalamualaikum, Nabi tidak jawab, pada sudah istirahat. Sahabat ingat, kita sudah 3 kali salam. Nabi bilang kalau bertamu 3 kali salam tidak ada yang menjawab, pulang. Kenapa pulang? Barangkali tuan rumah sedang istirahat atau sedang tidak ada di rumah. Sudah, nanti aja balik lagi. Tuh. 3 kali. Assalamualaikum. Gak ada yang jawab. Assalamualaikum. Gak ada yang jawab. Assalamualaikum. Gak ada yang jawab. Udah pulang. Pak Ustadz, dia udah janji mau bayar utang jam 9. Ini jam 9 sudah. Nah, kalau ibu penasaran, salamnya pakai durasi. Jam berapa dijanji? Jam 9. Assalamualaikum jam 9. Assalamualaikum. Nggak jawab. Udah ibu duduk dulu santai. Setengah 10. Assalamualaikum. Nah, baru 2 kan? Jam 10. Assalamualaikum. Nggak ada jawab juga. Nah, baru pulang. Jadi disiasati. Etika bertamu 3 kali salam. Sahabat 3 kali salam tidak ada yang jawab. Mereka menduga Nabi sudah istirahat. Jangan ganggu. Ayo kita balik ke rumah Ummu Mahjan. Sampai di rumah Ummu Mahjan, jenazah sudah disemayamkan. Keluarganya tanya, sudah disampaikan pesan kepada Rasul? Beliau sudah istirahat. Kami 3 kali salam tidak ada yang jawab. Kami balik. Bagaimana ini jenazah? Sudah, kita urus saja. Sebab beliaulah yang berpesan, jangan lama-lama menunggu. 4 jam, 5 jam, 6 jam, paling lama 6 jam. Untuk disemayamkan katakanlah 3 jam atau 2 jam. Orang pada takziah. Jam keempat mandikan. Jam kelima kafani, sholatkan. Jam keenam makamkan. Tidak perlu nunggu lama-lama. Itu sahabat ingat pesan Nabi. Jangan lama-lama mengurus jenazah, segera dimakamkan. Nah, kita ada kebiasaan sering menunggu. Siapa yang ditunggu? Anaknya. Kebetulan anak di luar kota. Mamanya kasih kabar, "Nak, ayahmu meninggal dunia." "Kapan?" "Baru." "Mama, tolong tunggu ya, Ma. Jangan sampai dimakamkan dulu. Saya ingin mencium ayah terakhir kali. Saya ingin memeluk beliau terakhir kali. Saya ingin melihat wajahnya terakhir kali." "Berapa lama, Nak, kau akan sampai?" "Ya, 12 jam kurang lebih." 12 jam.
Bahasa anak pengen melihat orang tua terakhir kali. Saya jelaskan bahasa agama, terserah Bapak Ibu menyikapinya. Bahasa agama itu bukan anak ingin mencium, ingin memeluk terakhir kali, bukan. Itu anak ingin menyusahkan orang tua terakhir kali. Menyusahkan. Kok bisa Pak Ustaz menyusahkan? Bapak sudah lapar perutnya. Di depan sudah ada nasi, sudah ada lauknya. Sudah kelihatan, sudah lapar. Begitu mau makan, kata istrinya, Pak, jangan makan dulu, Pak. Tunggu anak dulu, Pak. Berapa jam? 12 jam. Itu anak kurang ajar, kira-kira. Maaf, rohani kita sudah lapar. Ibu sudah bisa melihat pahala ngaji. Ini Bu, pahala majelis ta'lim. Ini Bu, pahala ibu taat dengan suami. Ini Bu, pahala ibu baca Al-Quran. Ini Bu, pahala ibu baca sholawat. Rohani ibu sudah lapar. Dan jelmaan pahala sudah kelihatan. Di depan ibu kelihatan. Ibu tertunda untuk menikmati santapan rohani gara-gara harus menunggu anak. Itu anak menyusahkan nggak? Menyusahkan. Karena itulah pesan kepada anak yang kebetulan tinggal di luar kota, andaikan nanti mamah meninggal, kau tidak perlu minta mamah menunggumu. Kau ikhlaskan mamah, doakan mamah. Andaikan kau datang ke rumah mamah sudah dimakamkan, jangan ada perasaan mengeluh dan menyesal. Sebab itulah keadaan terbaik yang harus kau terima. Sebagai anak soleh, jangan minta menunggu. Anak soleh begini. Anak lagi di luar kota. Nah, mau meninggal, kata bapaknya. Pak, jangan tunggu saya. Saya akan datang 12 jam, silakan diurus. Nanti saya akan datang ke makamnya, saya akan doakan mama. Saya tidak rela mama menunda kenikmatan gara-gara saya. Tuh anak yang soleh begitu. Memang begitu dia datang, mamanya hidup lagi gitu. Menyambut dia dengan senyum. Kan enggak ada perubahan apa-apa. Maka disinilah satu yang harus ditunggu. Siapa? Bukan anaknya. Yang gali kuburan sudah rapi belum galinya? Kalau yang gali sudah selesai, berangkat. Tapi yang gali belum selesai, jangan berangkat dulu. Maka sesegera mungkin, ini saya sampaikan di masyarakat, jangan biasakan mengumumkan almarhum meninggal dunia kalau jenazahnya belum disemayamkan di rumah. Jadi kalau sudah rapi, sudah dibuka bajunya, sudah pakai kain batik, sudah siap, ini maaf, ibarat pengantin sudah rapi. Umumkan di masjid, setelah wafat Fulan bin Fulan, rumahnya alamatnya ini. Nanti orang datang sudah siap untuk takziah. Ini masih di rumah sakit RSCM sudah diumumkan. Nanti jenazah akan datang jam 5 sore, diumumkan jam 1 siang. Jadi diumumkan dulu, sebab kita akan datang untuk bertakziah. Ya, jadi pastikan bahwa Ummu Mahjan yang meninggal dunia, Rasulullah dikabarkan beliau sudah tidur, diurus malam itu juga. Habis salat subuh, sahabat bilang, ya Rasul, Tuhan ingat Ummu Mahjan? Oh, kenal saya. Dia berbuat masjid kita. Kenapa? Tadi malam wafat ya Rasul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir laha, kata Rasul. Ayo kita takziah ke rumahnya. Oh, anu Rasul sudah dimakamkan. Kapan dimakamkannya? Tadi malam juga. Kalau nggak kasih kabar ke saya, Tuhan sudah istirahat, kami sudah 3 kali salam, Tuhan tidak menjawab karena Tuhan sudah tidur, maka kami pulang. Nah, kami ingat pesan Tuhan, jangan lama-lama mengurus jenazah, kami makamkan malam itu juga. Oh baik, yuk kita ke makamnya. Ke makamnya. Beliau sholat di makamnya. Selesai sholat, beliau tanya, wahai Ummu Mahjan, balasan apa yang Allah berikan kepadamu atas pengabdianmu kepada masjid, berbuat masjid? Itu sahabat menyaksikan Rasul bicara dengan Ummu Mahjan. Beberapa saat beliau tersenyum. Sahabat tanya, Tuhan, apakah dia bisa menjawab? Bisa. Apa jawabannya? Allah bangunkan dia rumah di alam barzahnya.
Ada rumah di barzah. Kenapa? Sebab rumah Allah dianggap rumahnya. Maka Allah bangunkan rumah di dalam barzah. Jadi ikatan hati muslim dengan masjid perlu disambungkan. Dengar azan, suami ingatkan, Pak, sudah azan Pak, yuk ke masjid. Isya, Pak, sudah azan, iya baru pulang. Inilah alasannya adanya. Sampai seringnya ibu mengingatkan suami, jangan sampai bosan. Setiap dengar azan, Pak masjid, Pak masjid, Pak masjid. Ingatkan suami. Andai kan dia belum sampai ke masjid nggak apa-apa. Pensiun sakit dia. Stroke sakitnya. Repot kan? Begitu bulan Ramadan malam pertama dengar azan isya, hayya 'alas shalah, meleleh air matanya. Mamanya tanya, kenapa Pak? Kok nangis? Apa mau ke masjid Pak? Pak, kemarin waktu masih kerja, setiap dengar azan mama ingatkan ke masjid. Papa masih sehat, Pak, ke masjid. Karena Papa udah stroke, mama nggak kuat gotong Papa ke masjid. Terus gimana? Nanti aja pas kalian ya, digotong berempat baru ke masjid. Kapan? Udah mati. Jadi perlu ikatan muslim dengan masjid. Maka orang yang punya ikatan antara hati dengan masjid, Allah akan berikan dia naungan di padang mahsyar. Nah, yang selanjutnya keempat, warajulani tahaba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Ikat persaudaraan kita, cinta karena Allah. Kita sebuah komunitas kebaikan macam ini ikat karena Allah, jangan karena sesuatu. Maka saya bisa pastikan ibu bapak yang datang malam ini karena Allah, cinta dengan saudaranya karena Allah, kematian cuma masalah berangkat duluan menyusul kemudian. Kita akan sama-sama bertemu di dalam surga nanti. Yang penting ikatan persahabatannya karena Allah. Ketemu lagi di dalam surga nantinya. Maka kita akan saling bertanya, Bu Haji Polana kemana ya? Kalau belum sampai. Nggak lama datang. Oh itu Bu Haji, kita tunggu sudah datang. Bu, lihat Pak Haji Nur Hasan, belum kelihatan. Dicari-cari Pak Haji Nur Hasan mana? Bertahun-tahun sudah di surga, Pak Haji Nur Hasan belum datang. Malaikat lewat, malaikat sini. Malaikat, kita biasa kumpul dengan Pak Haji Nur Hasan di dunia. Kita belum melihat beliau. Apa kata malaikat? Beliau sudah puluhan tahun di lantai atas, beliau mah bukan kelasnya di bawah katanya. Kenapa? Beliau tuan rumah masalahnya, dia sudah di lantai atas. Sudah puluhan tahun di dalam surga, ibu baru sampai katanya. Walhasil bahwa kita akan saling bertanya. Kalau ikatan persahabatan kita di dunia karena Allah. Jadi jangan karena harta, jangan karena jabatan, jangan karena sesuatu lah. Ikat persahabatan karena Allah. Itulah yang akan membuat abadi persahabatan kita. Nah, yang kelima, warajulun da'atu imratun da'atu mansibin wa nasabin. Faqala inni akhafullah. Seseorang yang menolak terjadinya kemaksiatan padahal dia bisa maksiat. Kalau di hadis dicontohkan seorang perempuan yang mengajak lelaki berbuat maksiat. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Tapi dia takut kepada Allah Ta'ala. Maaf ya, saya takut dengan Allah Ta'ala. Barangkali keadaan ini tidak kita temui, tapi 1 bulan yang lalu sangat mungkin ada peluang buat kita menolak maksiat. Ada serangan pajar yang ke rumah kita. Ya, ada tim 05 datang ke rumah kita. 05. Pak Haji, ini ada titipan dari 05. Juga 200.000. Maaf, saya takut dengan Allah. Itu kan menolak sesuatu yang mungkin. Saya takut dengan Allah. Itu menolak maksiat namanya. Pilihan saya bukan ke 05 tapi 07. Ini 05 saya nggak terima. Maaf, saya nggak mau terima. Itu jihad. Pak Haji, ini lumayan Pak Haji 200.000. Maaf, saya takut dengan Allah. Jadi gimana? Ya nggak mau saya. Kalau saya tambah 2 juta, bolehlah 2 juta banget. Jadi ibu, bapak menolak sesuatu yang mungkin kita kerjakan, tapi kita tidak mau terkait dengan maksiat, itu jihad. Ibu nemu sesuatu di jalan, jangan diambil.
nemu tas, nemu handphone, nemu apa, nemu uang kecil banyak, jangan diambil. Sebab berpeluang kita mendapat dosa. Kecuali kita amanah, serahkan ke yang berwajib. Kan kita gak mau repot, ada handphone di jalanan, oh lumayan nih, jangan diambil. Kalau ibu ambil, serahkan ke yang berwajib, tak Pak RT, ke kepolisian. Andai kan ibu nggak mau menyerahkan itu, langsung ibu umumkan di masjid. Siapa orang yang kehilangan HP harus hubungi kami. Ditunggu 3 hari nggak ada yang ngambil, tunggu lagi 1 tahun tunggu. 1 tahun nggak ada yang ngambil, boleh dipakai. Tapi kalau nanti ada pemiliknya datang, wajib kita gantikan kalau sudah hilang, sudah rusak, sudah kita pakai. Jadi menolak sesuatu yang mungkin bisa kita tolak, amankan aja sudah, jangan diambil. Kalau nemu sesuatu jangan diambil, bagaimana mencuri? Jadi usahakan kita biasakan diri kita melihat barang berharga jangan diambil, kecuali untuk diamankan. Kalau diamankan boleh. Dan yang keenam, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ini kelihatannya perkara yang mustahil. Kanan kiri kan bergandengan. Mana mungkin tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Tangan kanan itu pemberi, tangan kiri penerima. Bisakah kita memberi sesuatu tapi dia nggak tahu kalau itu dari kita? Bisa. Itulah yang akan menjadi naungan. Kalau sedekah biasa itu akan berpahala aja, tapi nggak jadi naungan di padang mahsyar. Ini saya kisahkan seseorang yang bersedekah tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Cucunya Sayyidina Ali namanya Imam Ali Zainal Abidin, yang terkenal julukannya Sohifah Sajadiyah, ahli sujud, ahli zikir. Kita kalau ahli sujud, yang kapalan itu keningnya. Kalau ahli zikir, yang kapalan mata kakinya, karena seringnya berjam-jam dia duduk sila. Tapi Sohifah Sajadiyah Imam Ali Zainal Abidin yang kapalan pundaknya. Ini kan tukang panggul. Begitu beliau wafat, dimandikan, Pak Amilnya megang-megang ininya, kok berasa kayaknya kasar. Kok kasar ya? Kayak kapalan. Tanya ke keluarga, beliau ahli ibadah, ahli sujud. Kenapa? Pundaknya kapalan. Keluarga cerita, beliau punya sedekah sirriyah. Setiap malam jam 1 dini hari beliau keluar rumah memanggul gandum, lewat di rumah orang miskin, nggak pakai assalamualaikum, ditaruh gandum di rumah orang miskin. Datang lagi ke rumah si fulan, ditaruh di rumah orang miskin, ditaruh di rumah orang miskin, tanpa assalamualaikum. Begitu pagi orang miskin makan gandum itu tanpa tahu siapa pemberinya. Itu yang disebut dengan sedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Kita memberi, tapi kita nggak tahu kalau, tapi yang menerima nggak tahu kalau dari kita. Ini susah. Tapi memang balasannya jadi naungan di padang mahsyar. Itu artinya bahwa jangan suka menyebut-nyebut pahala sedekah. Jangan. Sudah, lepaskan saja. Malah yang bagus, titip, jangan bilang-bilang ya dari saya. Sampaikan kepada ibu pulan, jangan bilang dari saya. Itu yang bagus. Sedekah ke masjid 5 juta. Pak DKM, tolong sebut hamba Allah saja, jangan sebut nama saya. Nanti doanya, doa buat orang tua saya cukup Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulan, Al-Fatihah. Hari Jumat diumumkan, alhamdulillah kita dapat infak dari hamba Allah yang pahalanya buat Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, kedua orang tuanya, semoga begini-gini, Al-Fatihah. Kita dengar dari kita ini, alhamdulillah. Dalam hati saya bisa membahagiakan orang tua saya dengan sedekah 5 juta buat masjid. Yang kedua, ada sedekah 50.000 rupiah dari Bapak Ujang.
yang pahalanya buat itu disebut arwahnya sampai 20. Kita sudah ikhlas tuh Bu, yang ngasih 5 juta. Iblis menggoda kita. Tuh lihat Pak Ujang 50.000 disebut arwahnya sampai 20 katanya. Pak Ujang dalam hati kita, Pak Ujang timbang 50.000 sampai 20 arwahnya, saya 5 juta diem. Itu juga merusak hati kita. Artinya tidak berubah kondisi kita, meskipun ada orang yang menyebut kebaikannya, biarkan aja. Ini udah kelas atas ya, artinya sodakonya bukan hanya berpahala, tapi jadi naungan. Nah kita sudah berusaha itu. Kalau sekedar sedekah biasa itu sih ya level masa lalu kita lah. Nah sekarang kita berusaha buat sodako yang tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Ya kita belajar. Jadi bukan kelas umum, tapi kelasnya sudah VVIP. Nah, yang terakhir warajulun fafadat ainahu, seseorang yang dia menangis di tengah keheningan malam, menangis karena dosa, bukan menangis karena masalah dunia. Saya menduga banyak orang yang menangis di tengah keheningan malam, di sujudnya, tapi masalah dunia yang dia tangisi. Punya angsuran motor PCX tinggal 2 bulan lagi lunas. 1 bulannya 1 juta. Bulan ini belum ada uangnya. Sholat malam nih, tahajud, sujud, doa, nangis doanya. Ya Allah, tolong ya Allah, ini kurang 2 bulan lagi ya Allah, jangan sampai diambil debt kolektor ya Allah. Nangis dia. Nangis menyelamatkan motor PCX-nya. Nangis juga di tengah keheningan malam. Nah, nangis macam ini bukan nangis masalah dosa, bukan masalah Allah, tapi masalah dunia kita. Maka tidak akan jadi naungan. Jadi nangis yang jadi naungan di tengah keheningan malam, menangisi dosa-dosa kita. Usahakan nangisnya sendiri. Jangan sampai kita baru termotivasi nangis kalau zikir berjamaah. Ya bagus juga, tapi kadang-kadang kita termotivasi karena untayan kata dari Pak Ustadz yang begitu menyentuh hati, kita nangis tanpa terasa, tapi nggak masuk naungan kali itu. Ada orang yang susah nangis, susah banget nangis, sampai dia bilang, ya Allah kenapa saya susah nangis, hati saya keras banget. Berangkat umroh dia, berangkat umroh, melihat jamaah, melihat Ka'bah, kok nangis, saya nggak nangis. Selesai dia tawaf, doa pada nangis, dia nggak nangis. Selesai umroh tahallul, sujud syukur nangis, dia nggak nangis. Sampai dia curhat, Pak Ustadz kenapa ya saya nggak bisa nangis? Kok orang-orang gampang tersentuh melihat Ka'bah nangis, di Raudhah nangis, melihat ini nangis, saya kok nggak? Susah saya nangis. Coba Pak ingat-ingat, kira-kira barangkali Bapak punya dosa yang besar yang bisa Bapak ingat supaya Bapak bisa nangis. Susah Ustaz, udah saya coba nggak bisa. Terakhir tawaf wada, mau meninggalkan kota Mekah, dia tawaf wada 7 putaran, lalu sholat sunnah di makam Ibrahim, mau pamit. Pak Ustaz di belakang, dia di depannya. Pak Ustaz melihat dia nangis, alhamdulillah bisa nangis Pak Ustaz. Dia nangis terakhir kali. Selesai doa, ditanya, Pak bisa nangis ya? Alhamdulillah Pak Ustaz bisa nangis. Kenapa bisa nangis Pak? Saya menangisi, kenapa saya nggak bisa nangis Pak Ustaz? Jadi bukan karena dosa, saya nangis karena saya nggak bisa nangis, maka saya nangis. Masya Allah, saya pikir karena dosa, enggak, saya menangisi, kenapa saya nggak bisa nangis? Sampai nangis saya menangisinya. Walhasil, latihlah diri kita untuk gampang tersentuh. Khususnya kalau ada maksiat, ada dosa yang menempel pada diri kita, jadikan itu sebagai sarana kita mendapat taungan dari Allah, datang kepada Allah tengah malam untuk menangis karena dosa. Nah 7 kelompok itu pintu buat kita. Kalau ingin mendapatkan naungan yang panas tidak kepanasan di padang mahsyar, carilah di 7 pintu itu. Ini peluangnya buat kita semua. Jadi jangan sampai ada 7 pintu tidak kita datangi satu saja. Mudah-mudahan dari 7 pintu itu kita pilih yang paling mudah apa kira-kira yang sekiranya kita bisa meraihnya
Dengan mendapatkan 7 pintu itu, kita akan dijamin tidak kepanasan sebab mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah tentang 7 naungan yang Allah berikan untuk kita jikalau kita melakukan 7 amal yang tadi. Silakan bila ada ditanyakan. Silakan yang mau bertanya. Bu Haji Artini bertanya nggak? Bapak-bapak mungkin ada yang mau bertanya atau ibu ya silakan Bu, di luar ini juga boleh apa aja. Nah itu Pak Ustadz baru datang ceramahnya. Salam. Bu, ada mau bertanya nggak? Deh, mau bertanya? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang sholat. Kalau kita sholat datang ke masjid, sedangkan itu waktu kan tidak masjid, sedangkan itu belum sholat sunat wudhu. Kalau sholat sunat wudhu dan sholat sunat tahajud digabung, boleh apa enggak? Dan keduanya tentang puasa, kalau puasa yang lebih itu bertepatan kebetulan pas jatuhnya hari Senin, apa niat itu digabung boleh apa enggak? Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Salat sunnah wudhu itu salat sunnah yang ada sebabnya. Ya. Jadi kalau ada sebabnya berarti habis wudhu. Jadi sebelum sholat yang lain, sholat sunnah wudhu dulu. Begitu ibu sudah sholat sunnah wudhu, baru sholat sunnah yang lain. Beda dengan tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid itu orang sholat begitu datang ke masjid. Kalau dia datang sudah azan, maka tahiyat masjidnya sholat qobliyah. Kalau dia datang sudah qomat, maka tahiyat masjidnya ya sholat wajibnya. Karena datang sudah qomat. Ya. Jadi penyebabnya datang ke masjid. Kalau dia belum azan, dia sunnah sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah azan, maka dia datang ke masjid, sholat qobliyah termasuk sholat tahiyatul masjid. Kalau datang sudah qomat, maka tahiyat masjidnya, sholat isya-nya, sholat maghribnya, sholat subuhnya. Nah, sementara kalau sholat sunnah wudhu, penyebabnya wudhu. Setelah wudhu, sholat sunnah wudhu dulu. Gitu. Boleh sholat sunnah wudhu dulu, baru sholat qobliyah. Boleh sholat sunnah wudhu dulu, baru sholat tahiyatul masjid. Boleh aja, tidak apa-apa. Ya. Nah, yang kedua, kalau kebetulan hari Seninnya pas Ayyamul Bid, boleh nggak kita gabung? Boleh. Malah dapat fadilah 2. Pertama fadilah puasa Senin, kedua fadilah puasa pertengahan bulan. Jadi kalau dua-duanya sunnah, boleh. Pas kebetulan ibu melaksanakan di bulan Syawal, 6 hari bulan Syawal, hari Senin pas pertengahan bulan. Jadi 3 pahala ibu. Pahala sunnah Syawal, pahala puasa Senin, pahala puasa pertengahan bulan. Itu orang pinter namanya. Sekali melangkah 3 puasa bisa diambil. Begitu ibu. Jadi dapat 2 pahala. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanya masalah bulan sholat Ramadan ya, tarawih ya Pak. Tanya. Kita kan sudah melaksanakan sholat tarawih ditutup dengan sholat witir ya. Kebanyakan orang kan ngomong gini, kita nggak usah sholat tarawih, sholat witir katanya, itu penutup katanya gitu kan. Ntar di rumah kita kan mau tahajud katanya. Witir itu kan penutup katanya gitu. Ada yang ngomong kayak gitu sedengar. Jadi dia nggak bisa lagi tahajud di rumah katanya gitu.
Gimana itu pendapatnya Ustaz? Ya. Terima kasih. Di seluruh tempat yang kita temui, imam pasti taraweh dan witir. Ya. Ada nggak yang taraweh doang? Nggak ada ya? Insya Allah nggak ada. Ya semuanya pasti witir. Habis taraweh pasti witir. Saya nggak pernah tahu masjid yang cuma taraweh terus pulang. Nggak ada witirnya. Ada. Oh jamaahnya, imamnya maksud saya nggak ada kan? Pak Ismail langsung witir nggak? Langsung witir. Kalau jamaahnya ada, tapi masjidnya rata-rata taraweh witir jadi satu paket. Ya, kalau jamaahnya ada. Dasar dia pengen witirnya jadi penutup sholat nanti sebelum dia sahur. Dasarnya itu. Bagaimana kita menyikapinya? Andaikan kita mau menambah sholat malam lagi, nggak apa-apa, boleh. Terus witirnya jadi penutup, bisa? Bisa. Caranya bagaimana? Kan sudah 3 rakaat di masjid. Sudah ganjil. Masa tambah lagi? Yang tidak boleh itu kalau sudah 11 rakaat. Ibu terawih 8, witirnya 11. Di awal isya sudah. Maka nggak boleh witir lagi. Kenapa? Sudah 11 witirnya. Tapi kalau di masjid baru 3 witirnya, berarti masih punya berapa? 9. Kan witir kan 11. Berarti masih ada kesempatan 9 rakaat dilaksanakan di rumah. Ibu mau tambah lagi, caranya bagaimana? Ada 2 cara. Cara pertama, ibu sholat dulu 1 rakaat. Usolli sholatal witir rakaatan. Saya lihat sholat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini jam 3 nih. Allahu Akbar. Setelah 1 rakaat, tambah yang 3 tadi jadi 4. Sholat lagi 2. Sholat lagi 2. Terakhir nanti boleh 3, boleh 1. Jadi genapkan dulu. Begitu kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, kalau ingin menambah witir memang ada 2 versi. Versi pertama versi Nabi yang witirnya di akhir. Kedua versi sahabat Abu Bakar Siddiq. Ini di luar Ramadan. Hari ini nih di luar Ramadan. Abu Bakar Siddiq kalau sholat beliau witirnya awalnya habis badi isya witir 11. Sahabat tanya, Tuhan, kenapa kok Tuhan beda dengan Nabi? Jawaban Abu Bakar Siddiq, saya pernah mendengar Nabi Muhammad sholat wajibnya ada 7, bukan 5. Apa aja tuh? 5 waktu yang biasa kita laksanakan, zuhur sampai subuh, ditambah dengan duha, itu sholat wajib buat beliau, tambah dengan witir buat beliau. Saya manusia biasa, kata Abu Bakar Siddiq. Saya ingin menjadikan witir dan duha sebagai sholat wajib buat saya, pribadi saya. Saya manusia biasa, takut kesiangan. Karena saya sudah berkomitmen witir sebagai sholat yang wajib, saya takut kesiangan, maka saya witirnya di awal isya. Habis badiah, saya witir. Tapi bagi yang punya kebiasaan bangun jam 3, witirnya nanti aja. Akhir, bagi yang punya kebiasaan, ini di luar Ramadan. Kalau di Ramadan, afdolnya bersama dengan tarawihnya. Kalau mau dilengkapi, nanti lengkapinya bangun lagi jam 3, lengkapi yang kurang. Kayaknya nggak ada ya masjid yang witirnya 11, ada nggak? Nggak ada ya, rata-rata 3. Rata-rata 3. Kelamaan Pak Ustadz katanya 11 mah. Bisa nggak ada jamaahnya nanti. Ya, begitu Ibu. Jadi boleh ditambah sepanjang yang di awal isya belum sampai 11 rakaat. Ada lagi? Enggak, Bu. Kalau nggak ada, saya mau nanya Ustaz. Ya, Pak Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaitannya dengan tidur setelah asar. Nah, tapi bukan tidurnya yang saya mau tanyakan. Kebiasaan kita pada saat orang meninggal, anggaplah meninggalnya habis zuhur. Lalu diniatkannya itu saya memakamkan habis asar ini. Setahu saya waktu itu dibilang tidak boleh kalau diniatkan dimakamkannya habis asar. Bagaimana menyiasatinya untuk tidak diniatkan dimakamkan habis asar?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nggak tahu Pak Haji. Boleh aja, kok bisa nggak boleh? Artinya begini, sholat yang nggak boleh dilaksanakan setelah subuh, setelah asar. Sholat ya, sholat sunnah apapun kecuali yang ada sebab. Ya. Kita nggak boleh sholat sunnah apa yang ada sebabnya. Sholat sunnah hajat habis bayang subuh. Kita jangan sholat sunnah apa habis bayang asar pokoknya. Tetapi buat sholat jenazah tidak apa-apa, karena itu halangannya di mana? Begitu dia nggak boleh dimakamkan habis asar. Halangannya apa kira-kira Pak Haji? Dia diniatkannya saat diniatkan sebenarnya dia bisa sebelum asar. Tapi selalu dia menjawab nanti deh kalau gitu kita melakukan habis asar itu. Oh. Jadi niatnya yang saya tahu saya bahwa diniatkan untuk habis asar itu untuk dimakamkan, bukan sholatnya ya, dimakamkannya itu. Jadi dia kalau mau seperti itu diniatkannya jangan habis asar, tetap misalnya habis zuhur atau sebelum asar itu. Tapi pada saat pelaksanaannya, kadang-kadang kita sekarang banyak tuh seperti itu. Saya niatkan nanti habis asar dimakaminnya gitu loh. Yang setahu saya jangan niatkan habis asar, tetap dia niatkannya sebelum asar misalnya. Tapi pada saat pelaksanaannya ya terjadi itu nggak masalah gitu. Seperti itu. Nggak masalah gini, untuk memakamkan itu nggak perlu niat. Ya, nggak perlu niat. Artinya itu cuma masalah teknis aja yang tidak ada syarat niat untuk memakamkan. Niat itu adanya untuk mensolatkan. Ya, mensolatkan, memandikan itu diniatkan, tapi dimakamkan nggak ada niatnya. Kita yang mau memakamkan nggak perlu niat, langsung aja kesepakatan keluarga kapan nih asar, ya udah asar. Kesepakatan keluarga zuhur ya zuhur, jadi nggak perlu diniatkan. Itu tergantung kesepakatan keluarga aja itu. Jadi nggak perlu ada niat. Andai kan dia niatkan terus nggak kesampaian ya nggak apa-apa, memang nggak harus niat tuh. Begitu Pak. Ya, jadi nggak perlu kita ribet dengan niat awal. Saya niat aja awal asar itu niatnya nggak apa-apa. Jadi memakamkan nggak perlu diniatkan. Itu kewajiban yang bagi yang hidup. Ini satu lagi yang sering